Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Tetap semangat kan? Oke, hari ini kita akan belajar tentang IPS. Masih dalam tema 4B ya. Judulnya kita hari ini mau membahas sumber daya alam dan pemanfaatannya. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, tentang pengertian sumber daya alam. Yang kedua, tentang jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga, contoh-contoh sumber daya alam. Yang keempat, manfaatnya. Kelima, pengaruhnya terhadap perekonomian. Dan yang terakhir, contoh kegiatan melestarikan sumber daya alam. Baik, kita mulai yang pertama. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam itu biasa disebut juga kekayaan alam. Sumber daya alam sama dengan kekayaan alam. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Dan sumber daya alam ini biasanya digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Jenis-jenis sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu dibedakan jadi dua ya. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui ya. Ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui. Apa sih sumber daya alam dapat diperbarui? Sumber daya alam dapat diperbarui itu sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Contohnya udara, air, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lainnya. Sedangkan kalau sumber daya alam tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang mempunyai jumlah yang terbatas. Karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga digunakan terus-menerus akan habis. Contohnya seperti bahan-bahan galian atau barang tambang. Oke, kita lanjut ke pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu bisa dilakukan atau digunakan untuk bahan pangan, bahan sandang, alat rumah tangga, sama obat tradisional. Misalnya saja kalau bahan pangan kedelai untuk buat tahu, tempe, kecap, gandum, bahan dasar terigu. Kalau bahan sandang ada serat kapas untuk kain katun, ada serat kepompong, ulat sutra untuk membuat kain sutra. Kalau alat rumah tangga, misalnya saja kayu jati atau rotan untuk membuat meja, kursi, lemari. Kalau kayu sengon untuk perabot rumah tangga. Sedangkan kalau obat tradisional yang sering kita temui misalnya ada lidah buaya, biasanya untuk sampo, baik untuk rambut ya. Rumput laut biasanya untuk bahan kosmetik. Baik, selanjutnya kita bahas sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Misalnya yang pertama, ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Itu biasanya dimanfaatkan untuk bahan bakar ya. Sedangkan barang tambang logam seperti emas dan perak. Jadi kalau emas dan perak ini biasanya banyak terdapat di Sumatera, biasanya untuk perhiasan ya. Kalau aluminium untuk peralatan dapur hingga badan pesawat terbang ya. Kalau besi biasanya untuk membuat tiang bangunan atau pagar rumah. Tembaga banyak ditemukan di Papua untuk bahan kawat atau bahan tabri. Perunggu ada di banyak di Sulawesi, biasanya digunakan untuk membuat patung. Masih dalam sumber daya alam tidak dapat diperbarui.
Barang tambang non-logam biasa dimanfaatkan untuk misalnya gipsum, digunakan untuk bahan cat tembok, intan digunakan untuk perhiasan, belerang digunakan untuk bahan obat-obatan, karbon digunakan untuk membuat pensil, asbes untuk atap, aspal untuk pengeras jalan. Kita lanjut ke pengaruh sumber daya alam dalam perekonomian. Sumber daya alam yang kita miliki harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sumber daya alam yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi masyarakat itu harus dapat memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki. Lah, sumber daya alam yang kita miliki harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, ya kan? Agar tujuan itu tercapai, kita harus pandai memanfaatkannya. Untuk itu, masyarakat harus mengolahnya dengan baik supaya mendapat manfaat dari sumber daya alam yang ada tersebut. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat itu biasanya sangat tergantung kepada sumber daya alam daerahnya masing-masing, karena tiap daerah itu beda ya. Kayak contohnya, kalau di pedesaan biasanya memanfaatkan tanahnya yang subur untuk pertanian atau perkebunan. Biasanya ditanami padi, jagung, palawija, buah-buahan, atau sayur. Lah, itu termasuk sumber daya alam di masyarakat pedesaan. Begitu juga masyarakat di daerah pesisir pantai. Sebagian besar kegiatan ekonomi mereka mengandalkan hasil perikanan laut. Intinya, kalau kegiatan ekonomi masyarakat itu tergantung daerahnya masing-masing ya, tergantung sumber daya alamnya masing-masing. Kalau di pegunungan berupa tanaman, kalau di pesisir berupa hasil perikanan atau garam. Baik, kita lanjut tentang kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Kegiatan yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan, menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, membuat teras ring pada lahan miring, mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, menghemat penggunaan air, dan penanaman kembali hutan yang gundul atau biasa disebut reboisasi. Selanjutnya, kebalikan dari yang tadi, ini kita bahas kegiatan yang mengganggu kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, penebangan liar, ladang berpindah, perburuan binatang secara liar, penangkapan ikan dengan cara yang tidak tepat, dan membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat belajar. Semoga tetap sehat, tetap bahagia. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.